Udah kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Jadi sebenarnya kan namanya sinyal sama sistem, dan yang kita pelajari kan so far kan ada 2, ada sinyal sama ada sistem. Nah, sinyal-sinyal ini ada 2, ada yang continue sama ada yang discrete. Continue itu, time-nya nggak harus integer atau nggak harus bilangan bulat kayak 0, 1, 2, 3 gitu, tapi kan bahkan, eee, pi aja juga bisa kan jadi time gitu, itu continue. Jadi dia nggak ada putusnya. Kalau discrete dia putus-putus gitu, eee, dan ini sesuai konteksnya discrete, n itu integer gitu. Apa, harus harus bisa dibedain aja kapan kita pakai continue, kapan kita pakai discrete gitu. Biasanya kalau continuous time kita pakai kurung biasa, kalau discrete kita pakai ini, dan kita pakai satuannya kalau continuous itu T, kalau discrete itu N, gitu aja bedanya kalau, di model matematik. Oke, terus ini ada beberapa, apa ya, sifat sinyal ya, properti sinyal gitu. Even signals itu pas X minus T itu sama dengan XT. Jadi misalkan kalau kalian punya XT sama dengan cos T gitu. Ini berarti kan kalau lu masukin T sama dengan negatif T kan berarti kan ini kan. Terus kita juga tahu kalau, cos kalau sudutnya negatif itu sama aja kayak, apa, kayak begini gitu. Ini cos min T itu sama dengan cos T. Nah, karena XT sama dengan X min T itu berarti dia adalah sinyal genap, even, ya kan. Terus kalau odd ya, X min T sama dengan min XT. Kayak misalkan sin X, sin T gitu. Berarti kan kalau dimasukin kan sin min T itu sama dengan, min sin. Nah, ini odd, sinyal ganjil. Nah, terus itu ada yang namanya dekomposisi buat, ngejadiin apa, mecah suatu sinyal itu jadi sinyal genap sama sinyal ganjil gitu. Dan ini penurunannya sih sebenarnya. Jadi ini adalah bagian genapnya, ini adalah bagian ganjilnya gitu. Bisa ketika mereka ditambahin, mereka itu sinyal XT gitu. Nah, jadi misalkan ini nih, misalkan, kita disuruh nyari, komponen-komponen ganjil sama komponen genap dari sinyal XT sama dengan E pangkat JT gitu misalkan. Nah, kita bisa pecah aja langsung dari formula 1415 ini. Ini berarti genap ya, XE itu even genap, berarti setengah, XT itu E pangkat JT, terus X min T itu E pangkat J min T, gitu. Atau kalau ditulis biasa berarti EJT plus E min JT. Nah, untuk ini, kita juga harus tahu bentuk ini itu bentuk kompleks dari cos T ya. Karena kalau misalkan kita pecah itu kan, di identitas Euler itu E pangkat JT itu sama dengan cos T plus J sin T, ya kan? Kalau E pangkat T itu, berarti kan cos
E minus J sin T. Nah, kalau kita pengen tahu, cos T sama dengan berapa, kita kan bisa tambah E pangkat JT plus E pangkat min JT sama dengan 2 cos T. Makanya, setengah E JT plus E pangkat min JT itu sama dengan T. Dan makanya bisa begini gitu. Hmm. Ini sebenarnya penurunannya aja sih. Terus, ini bentuk genap ya, cos T itu bentuk genap, terus bentuk ganjilnya itu ya tinggal satunya aja. Berarti E pangkat JT dikurangin E pangkat J atau kita bisa tulis, setengah setengah E pangkat JT min E pangkat min JT. Nah, ini bisa kita tulis juga kalau kita turunin yang satunya, kan kita udah tahu nih buat cos T itu sama dengan setengah, dikali E pangkat J tambah E pangkat min JT. Nah, kalau kita mau cari sin-nya, ini sebenarnya tinggal kita kurangkan aja sih ini dikurangin aja. Berarti kan jadi E pangkat JT min E pangkat min JT sama dengan, 2J sin T ya kan, karena cos-nya hilang. Berarti kita bisa dapet sin T itu adalah 1/2J E pangkat JT min E pangkat min JT. Tuh, berarti kan kalau kita lihat nih, ini kan sama kayak ini. Nah, kita bisa manipulasi lah biar, kita bisa dapat bentuk 1/2J itu. Caranya adalah, kita kaliin aja J dikali 1/J dikali setengah, gini. Karena kan kalau di-cancel kan ini kan sama kan kayak yang atasnya, cuma kita tambahin aja J/J gitu. Jadi ini bisa kita gabung kan, jadi J dikali 1/2J E JT min E pangkat min JT. Nah, ini kan tadi sin T, berarti J sin T. Nah, ini bentuk, apa, bentuk ganjilnya dari si siapa, si E pangkat JT. Jadi kalau kita combine, eee, ini apaan? Sorry. Jadi kalau di-combine XT itu kan X even ditambah X odd. Berarti tadi even-nya itu adalah cos T plus odd-nya itu J sin T. Ini tadi E pangkat JT. Ya ini kan yang kita dapat identitasnya, apa apa sih sebutannya? Identitas Euler atau apapun itu. Pokoknya rumus yang ini sebenarnya adalah bagian genap, ini sebenarnya bagian itu. Oke, itu aja sih kalau buat even sama odd signals. Terus kita ada properti lain. Oh iya, kalau mau nanya paling bisa langsung potong aja ya kalau mau, atau kalau mau ngoreksi juga boleh. Oke, kita lanjut ke, periodicity. Nah, jadi suatu sistem atau suatu fungsi itu bisa disebut periodik ya kalau, eee, fungsinya itu memenuhi kayak kayak dia tuh balik, ini kan Xt, terus misalkan dia punya periode T, nggak kelihatan ya,
Ini kan Xt. Terus dia punya periode T. Nah, dia dikatakan periodik kalau dia punya periode T, terus waktu dia, nilai T-nya itu 0 ya, misalkan kita punya nilai T-nya 0, terus dia punya T periodenya itu misalkan 3pi gitu. Nah, ketika dia X 0 sama dengan X, 3pi ya, karena kan 0 plus 3pi itu 3pi, berarti, fungsi itu bisa dikatakan periodik gitu, karena dia balik lagi. Oke, ini untuk sinyal kontinu ya, kalau untuk sinyal diskrit, sama aja sebenarnya, eee, bedanya cuma buat sinyal periodik itu nilai n, baik baik n kecil ini maupun n besar, yang n besar ini adalah periodenya ya, itu nilainya harus integer ya. Jadi kalau misalkan kita dapatnya n-nya itu pecahan gitu, misalkan 22/3 gitu. Nah, periodenya ini nanti, ini nih sebenarnya nggak itu, ini periode sinyal kontinu. Misalkan kita dapat periode sinyal kontinunya itu gitu, misalkan X, N, kita punya periode ini. Nah, kita bisa cari periode diskritnya, kan periode diskrit itu nggak boleh pecahan kan ya. Nah, kita bisa tuh, dengan lu hilangkan aja ini, penyebutnya. Jadinya ini nanti periodenya itu adalah 22 gitu. Jadi dianggapnya itu, kalau kita dapat pecahan ya, periodenya kalau kita ngitung biasa. Tapi kalau kalian dapatnya sinyal diskrit, ya cara cepatnya itu ya kalian lihat aja pembilangnya. Pembilangnya aja, kalau pembilangnya 22 ya udah berarti dia 22 gitu periode diskritnya gitu, gitu. Simpelnya gitu sih. Oke, setelah itu ada sifat linearitas. Linearitas itu, sebenarnya ini ambil dari diktat juga, maksudnya ya kupas lah, intinya itu, dia itu suatu sistem itu bisa linear kalau dia memenuhi 2 sifat itu, yaitu ada sifat penjumlahan sama sifat perkalian lah translate-nya. Nah, dan 2 sifat itu bisa kita gabungin ya. Jadi kalau kita nanti misalkan diminta buat nyari apakah sistem ini linear, kalian bisa, pakai pakai ini aja gitu, buat ngebuktiinnya, gitu. Terus time invariance itu, intinya itu kalau kita lakukan delay dulu, ya kan, kalau kita lakukan delay dulu kalau kita lakukan delay dulu, terus hasil delay itu kita masukin ke suatu sistem yang output-nya itu ini, itu nanti hasilnya akan sama dengan kalau misalkan kita punya input, kita masuk ke sistemnya dulu, terus hasil dari output sistem itu kita lakuin delay. Nah, ini tuh sama. Itu kalau mereka berdua, hasil output dari dua ini sama, itu bisa disebut sebagai sistem yang TI atau time invariance, biasanya disingkat TI. Kalau nggak memenuhi itu berarti sistemnya, non-TI ya, atau sebutnya time variance juga boleh. Oke, lanjut. Kalau ada sistem yang ditanya kita misalkan apakah sistem ini kausal, intinya lihat aja, kalau suatu sistem itu nggak ngandung unsur yang apa,
dia membuat suatu sistem itu bergantung pada masa depan itu ya berarti sistem itu kausal. Misalkan, kita punya YT sama dengan XT, minus 1. Nah, T kan itu ya, T kan misalkan kita punya T itu 3, berarti kan Y3 sama dengan X2. Nah, output-nya ini dia, bergantungnya pada ketika input-nya itu sebelum T sama dengan 3, ya kan? Karena kan T-nya di X ini T-nya sama dengan 2, gitu. Makanya sistem ini kausal karena dia nggak bergantung pada depan. Jadi misalkan kalau sistem yang bergantung pada masa depan itu, YT sama dengan X T plus 2 gitu misalkan. Nah, misalkan kita tembak lagi T-nya itu sama dengan 3, berarti Y3 itu sama dengan X5 kan. Nah, Y ketika T sama dengan 3, itu nilainya bergantung pada X ketika T sama dengan 5. Nah, T sama dengan 5 itu kan, istilahnya masa depan ya, kalau dibandingin sama output-nya. Nah, maka dari itu ini non kausal, karena dia bergantung di masa depan gitu. Ini kausal, gitu. Terus ada sistem yang stabil. Nah, suatu sistem dikatakan, bibostable itu kalau input sama output-nya, misalkan kita punya sistem ini, nah ini sama ini itu, terbatas ya, maksudnya dia nggak infinity di nilai apapun gitu. Jadi misalkan kita punya XT sama dengan UT. Kalau kita lihat grafiknya, ini kan 1, ini 0 ini kan berarti kan 1, 0. 1 itu ketika T-nya lebih besar atau sama dengan 0, 0 tuh ketika T-nya kurang dari 0. Berarti kan kalau kita gambar kan, gini kan, gini grafiknya. Nah, dia cuma bakal berada di nilai 0 sama 1 itu. Dia nggak bakal ke mana-mana dan itu berarti kan XT kan, dibatasin oleh suatu nilai konstanta kan, yang terbatas. Jadi kurang dari infinite lah kita bisa bilang, atau dia juga lebih dari negatif infinite. Nah, karena begitu, berarti otomatis, sistem ini input ini, bounded bounded input. Nah, terus kita misalkan punya YT sama dengan, apa ya, misalkan rem deh, rem. T itu adalah T ketika T lebih besar dari 0, 0 ketika T kecil dari 0, atau kalau kita gambar grafiknya itu, berarti kan gini, ini gini. Nah, ini 0, ini Y, ini T. Nah, dia kan naik terus kan, nggak barrier tertentu. Kita bisa bilang bahwa, T ini rem T ini adalah suatu fungsi yang dia tuh, approaching infinity kan, di T mendekati tangga, YT itu juga mendekati tangga, gitu. Nah, ini disebut unbounded. Kalau ini tadi bounded, gitu. Nah,
syaratnya kalau syarat suatu sistem dibilang stabil itu kalau, Xt sama Yt itu bounded Nah, sedangkan kalau misalkan kita punya ini, Xt sama dengan Ut, terus Yt sama dengan ram T itu, kan inputnya bounded tapi outputnya nggak bounded atau unbound. Nah, itu, kita bisa bilang sistem ini nggak stabil karena ini, karena Yt-nya unbounded. Gimana kalau dibalik gitu, misalkan Xt-nya unbounded, terus Yt-nya bounded, itu juga nggak stabil. Karena, syarat suatu sistem stabil itu dua-duanya harus terbatas lebih kecil dari Tahingga, maksudnya nggak nyampe Tahingga, bilangan finite gitu batasnya. Oke, itu yang disebut sama sistem yang stabil. Terus ini sistem yang memoryless. Nah, sistem memoryless itu kalau, output-nya itu kita bisa tahu nilainya cuma dari input-nya aja, nggak perlu tambahan lain-lainnya lah. Ini udah ada contoh-contohnya. Udah ada contoh-contohnya ya, misalkan ini memoryless karena kan kita tinggal ngaliin aja sama si konstanta 2 itu. Nih, tinggal ngaliin aja sama dia, dan kita udah dapat nilai IN-nya. Terus ini yang cos akar Xn. Kita cuma perlu tahu Xn-nya aja, terus kita tinggal ngitung, kita akarin, terus kita cosin, kan kita udah tahu nilai IN-nya. Nah, terus, not memoryless itu misalkan ini, dia not memoryless sebenarnya mainly karena ada apa, misalkan kita masukin N-nya sama dengan 0, berarti kan Y0 sama dengan X1 plus X0 plus X min 1. Nah, kita kan, ini kan inputnya T sama dengan 0 ya? Sorry, N sama dengan 0. N sama dengan 0. Sedangkan kita di sini ada N sama dengan -1, yang berarti ini sebelum N sama dengan 0, ya kan? Maka dari itu, sistem itu memoryless. Nggak memoryless, sorry, nggak memoryless, karena dia masih bergantung pada input yang kemarin, yang tadi gitu. Intinya gitu. Tapi, ini Yn sama dengan Nxn itu, dia juga not memoryless ya. Karena dia juga bergantung pada N ini, nilainya berapa gitu. Jadi ada manipulasi lain ya, selain Xn dan konstanta, itu jatuhnya dia sistem yang memoryless. Bener sih. Intinya kalau, kita ada suatu sistem yang output-nya itu Yn, terus input-nya itu, cuma suatu input Xn, terus dimanipulasi sama konstanta atau fungsi yang udah kita tahu, misalkan cos ini, trigonometri gitu misalkan, itu sistemnya bisa dibilang memoryless gitu. Oke. Di continuous time juga sama aja sih, gitu. Sebenarnya bacaan-bacaan buat, sifat-sifat sinyal ini juga banyak. Mungkin bisa lanjut aja dulu. Oh ya, ini tadi ya,
sinyal-sinyal dasar, ada impulse function. Impulse function itu, juga bisa kan sebagai ini, integral dari minus tahingga ke tahingga. Impulse function dt itu sama dengan 1. Itu. Oke, terus ada ramp function yang tadi, unit step function, terus ada rectangle function. Rectangle function itu berarti nanti gambarnya begini ya. Ini minus setengah, ini setengah, ini 1, gitu. Terus triangle function itu nanti gambarnya begini. Ini di PPT ada sih, di PPT ini. Harusnya kalau Pak Dea sama Pak Ari atau Pak Novan harusnya ada PPT-nya. Dan di Google juga ada harusnya, tinggal dicari aja. Sync function ini juga definisinya begini. Signum. Signum itu bentuknya nanti ini. Nah, ini 0, T. Ini 1, ini minus 1. Itu. Ini salah ya, ini harusnya SGN, sorry. Ini SGN. Oke, terus ini ada bentuk dasar sinyal, ada sinyal eksponen. Yang bentuk dasarnya itu ada magnitudenya, terus ada sudutnya. Itu. Terus sinusoidal signals juga sama. Ini ada magnitud, terus dia cos. Terus ini ada kecepatan sudutnya, ya, frekuensinya. Kan omega sama dengan 2πf. Terus ini ada fasanya. Terus ada exponentially damped sinusoidal signals. Yang dia itu bentuknya itu kayak kombinasi antara sinyal sinusoidal yang begini. Maksudnya, sorry. Ya, yang begini. Sama E pangkat minus ya. E pangkat minus AT ketika A-nya lebih besar dari 0. Itu bentuknya begini. Gitu. Nah, mereka dikaliin. Jadinya kita juga dapat bentuk bergelombang kayak sinus ini. Tapi kita juga dapat nilai istilahnya amplitudenya semakin waktu semakin kecil gitu. Jadi bentar. Jadi ya kurang lebih beginilah gitu. Oke. Terus ini ada beberapa operasi dari sinyal. Ada amplitude scaling. Kalau amplitude scaling ya ini tinggal dikaliin aja. Terus addition ditambah doang, multiplication ya dikali, differentiation turunin, integration diintegralin. Ini sebenarnya dasar transformasi ya, transformasi. Mau apapun transformasinya. Terus time scaling itu kan kalau tadi kan amplitude scaling yang dikaliin ya xt-nya secara keseluruhan. Nah, kalau time scaling yang dikaliin itu t-nya yang di dalam ini. Itu. Terus kalau time shifting di pergeseran ini dikurangin gitu. T T min T0. T0-nya itu mau digeser sejauh apa gitu. Dan kalau min T0 berarti dia digeser ke kanan ya, ke kanan sejauh T0. Kalau plus itu dia digeser ke kiri sejauh T0 gitu. Terus ini ada energi sama power signals yang definisinya ini kalau continue dia integral, kalau discrete dia sigma as always. Yang power juga gitu sama. Nah, power sinyal itu time average dari signal energi kalau di kalkulus pada ingat.
Ini ada seperti itu sebenarnya kan, cara ngitung nilai average dari suatu gitu. Oke, udah kita lanjut dulu. Terus ada convolution ini, basic definition aja. Buat continuous time, oh ya, convolution itu pada umumnya pakai bintang gini ya. Beberapa paper juga ada yang pakai begini, tapi ini rada ambigu jadi jarang pakai. Lebih seringnya pakai ini. Nah, ini berarti convolution gitu. Nah, definition-nya itu ini. Kalau disuruh misalkan di soal disuruh pakai, by definition of convolution, berarti kita disuruh pakai ini gitu. Terus yang discrete time juga sama, cuma bedanya ini apa, sigma aja, kalau ini integral gitu. Nah, tadi kan udah sempet dibahas ya, Bibot table itu apa. Nah, sebenarnya sistem stabil itu juga bisa didefinisikan kalau, integral dari, H tau ya, atau sebenarnya kalau kalau sinyalnya ini real, berarti ya tinggal dimutlakin aja, ya kan? Tapi kalau misalkan kita punya sinyal kompleks itu misalkan kita punya sinyal Z. Nah, magnitude dari Z itu adalah itu, bentar, lupa. Kalau nggak salah akar dari itu, akar dari Z dikali Z, apa namanya, conjugate. Nah, atau kalau misalkan kita define X sama dengan plus Z sama dengan X plus Y itu berarti dia ini. Nah, oke. Oh iya, terus berarti kalau kita punya Z sama dengan X plus JY, berarti conjugate-nya itu adalah X min JY. Tuh. Nah, terus ada sifat konvolusi yang mungkin berguna. Nah, nggak kan kita juga nggak tahu soalnya bakal gimana. Tapi intinya, dia bisa, yang ditukar ini, gue lupa namanya apaan. Dia bisa kayak 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 fungsi biasa lah, yang A kali B sama dengan B kali A gitu. Terus ini juga sama, misalkan kita punya A kali B dikali duluan, terus baru hasilnya dikali C, itu sama dengan kalau kita, eee, B kali terus baru dikali A gitu sama. Terus ini juga sifat distributif juga sama, kayak misalkan kita punya A, B plus C ini sama dengan AB plus AC. Bedanya ini konvolusi ya, jangan jangan disamain kayak perkalian biasa gitu. Oke, selanjutnya ada Fourier series, CTFF. Ini maksudnya itu continuous time Fourier series, terus ini, discrete time Fourier series. Jadi kalau di soal disingkat jangan bingung ini apaan maksudnya gitu. Terus by definition ini sebenarnya apa, bentuk kompleks doang ya, karena gue nggak tahu kalau di kelas lain, di kelas Pak Dadang sama Pak Aris dibahas juga yang trigonometri, tapi yang jelas kalau di kelas Pak Naufan, yang dibahas itu, yang ditekanin itu adalah deret kompleksnya, dalam bentuk eksponensial kompleks ini. Dengan omega 0 itu adalah frekuensi, apa namanya, frekuensi dasar atau frekuensi main lah. Nah, terus CK itu, konstantanya ini, kita bisa cari dengan rumus ini ya, atau sebenarnya ada cara cepet kalau kalau bentuknya trigonometri, XT itu. Kalau XT trigonometri itu ada cara cepet yang bisa kita cari daripada kita ngitung konstantanya satu-satu, kan juga ribet gitu.
Nah, terus ada sifat juga kalau, misalkan kita punya misalkan kita K-nya nah, C-2 itu sama dengan C2 conjugate gitu. Jadi misalkan kita punya C2-nya itu 6, C-2 itu 6 juga. Tapi kalau C2 itu C4 misalkan. Nah, C-2 itu conjugate dari ini, kan tadi misalkan kita punya Z sama dengan X plus JY, maka conjugate-nya itu adalah X min JY. Makanya ini kan real ya, 6 itu real. Jadi dia tetap. Terus kalau misalkan kita punya C2-nya itu J4, ini kan imajiner-nya. Nah, imajiner-nya itu yang ganti tanda gitu. Ini misalkan kita C2-nya dapatnya min J3/2 gitu misalkan. Nah, itu C min 2-nya itu adalah J3/2 gitu. Dan buat yang discrete time juga sama sih sebenarnya basicnya. Cuma beda bentuk aja. Sama N ini harus itu, harus bulet, harus bilangan integer. Itu aja sih dasarnya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini buat Fourier transform, CTFT itu continuous time Fourier transform, terus DTFT itu discrete time Fourier transform. Dan biasanya kalau CTFT itu, kita pakainya, domain ini, J omega. Nah, kalau discrete kita pakainya biasanya, domainnya E pangkat J omega. E. Nah, ini, by definition begini sih, tapi palingan kalau kelas Pak Novan katanya dikasih tabel sih, cuma nggak tahu kalau kelas Pak Aris sama Pak Dadang gimana. Tapi, ini by definition aja. Jadi kalau misalkan in case disuruh nurunin sendiri, itu kita pakainya ini, gitu. Oke, sampai sini pada aman nggak? Apa ada yang kurang gitu mungkin? Ya udah, mending soal dulu kali. Sebenarnya ini soal-soalnya juga gue ambil dari itu ya, dari soal tahun lalu. Ini soalnya Pak Aris. Misalkan kita punya suatu sinyal diskrit, nah disuruh buat sketsa untuk 2 sinyal ini. Nah, ini kan sebenarnya kan nguji buat itu ya, yang properties of signals, Kak. Jadi kita harus paham, misalkan misalkan yang A dulu deh, yang A itu, X berarti 2 min N ya kan, atau kita bisa tulis X min N plus 2 gitu. Nah, kita sebenarnya bisa sih pakai uji satu-satu. Kalau misalkan kita dari grafik ini, kita kan bisa tahu ya kalau XN, sorry. Kita langsung masukin aja. Kita kan tahu kalau X min 2 itu 0, X min 1 itu min 1, X0 itu 0, X1 itu 2, X2 itu min 1, X3 itu 0, ya kan? Kita bisa aja sih, tinggal tinggal cocok-cocokin. Misalkan kita N-nya 4, misalkan N-nya 4, berarti kan X
2 min N itu adalah X min 2-nya tadi kan, itu sama dengan 0 gitu. Dan sama dengan 3, berarti kan ini min 1. Ini teori cocok logi sih. Dan seterusnya gitu. Berarti kan begini ya. Sampai ke ini berarti sampai ke N sama dengan berapa? Min 1 kalau nggak salah. 1, 0, min 1. Iya, heeh. Itu pakai cara begitu juga bisa. Atau, sebenarnya ini cara yang lebih kayaknya bakal lebih apresiasi sama bapaknya. Kita lakukan aja, dari XN yang tahu, kita jadiin dulu min N. Berarti kan kita balik ya. Bisa nggak sih? Sorry 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 sorry. Gue juga dadakan soal ini. Mungkin ada yang ada clue nggak buat ini? Ya, berarti sebenarnya kalau mau aman sih pakai cara yang ini ya. Kita bisa gambarin nanti. Berarti kan nih, ini N, 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 0, ini min 1, min 0, terus nanti berarti 2, terus min 1, sama 0. Ini. Nah, atau seperti yang gue bilang tadi, kita misalkan kita cari ini dulu. Berarti kan kalau min N itu kan di mirror ya. Yang misalkan tadi X1, dia jadi X min 1. X0 ya tetap kan. X0 tetap. Kayak jatuhnya dia tuh di mirror ya. Di mirror sama sumbu Y atau sumbu XN ini. Nah, kalau di soal berarti kan nolnya tetap 0 nih. Saya di mirror aja. Yang min 1 jadi 1, berarti kan min 1. Terus yang min 2 tadi 0. Berarti di sini. Nah, terus buat X1 sama dengan 2, berarti sekarang jadi X min 1 sama dengan 2. Terus X sama dengan 2 berarti sorry, N sama dengan 2 berarti sekarang jadi min 2 ya. Berarti X min 2 sama dengan min 1 gitu. Terus X min 3 sama dengan 0 berarti. Ini. Oke. Terus habis itu kita shift ya. Kita shift, kalau kita cocokin ke sini, dia ke kanan. Kenapa? Karena sebenarnya ini bisa ditulis ulang kan, jadi begini. Ya, makanya ini ke kanan, gitu.
Langsung aja dah. Udah, gitu. Kalau mau apa, kalau mau pakai cara ini boleh, kalau mau pakai cara ini boleh, kalau mau pakai cara ini juga boleh. Cuma, sebenarnya kalau dari gue kayaknya kalau segi keamanan mending pakai ini. Tapi kalau dari kalian mungkin bisa, pakai ini malah lebih baik sih. Cuma hati-hati aja, pastiin kalau semua yang dilakuin itu bener, gitu. Dan hasil akhirnya harusnya kalau buat soal ini hasil akhirnya itu begini, buat yang A. Terus buat yang B ya samalah. Cuma yang 2B ini ada ini ya, ada 2 N. Nah ini yang harus teliti, karena berarti kan ini kan kayak ada, apa ya, kalau dikali 2 berarti pelebaran, gimana ngomongnya? Pokoknya, ada beberapa yang nggak bakal masuk ke dalam sinyal ini. Misalkan kita tembak nih, N sama dengan 0, berarti kan sama dengan -1. X sama dengan -1, X -1, ya kan? Ini. Terus misalkan kita N sama dengan 1, berarti kan berarti kan ini, apa ini, Bang, X1. Nah, kita bisa kok, nilai N yang ganjil, dia nggak keambil gitu. Jadi, itu sih hati-hatinya. Kalau yang B berarti kan ini ya, tadi udah coba, berarti N sama 0, N sama dengan 0 itu kan ketika N sama dengan 0 itu berarti kan X -1, dia sama dengan -1. Berarti ini -1, ini -1. Nah, terus, pas N1 berarti kan dia X1, berarti dia 2. Ini salah, sorry. Ini salah. Ini harusnya di N sama dengan 0 tadi. Ini N sama dengan 0, ini -1. Nah, ini. Terus buat N sama dengan 2 berarti X3. X3-nya 0. Udah, begini gambarnya. Yang lainnya berarti ya anggaplah 0 gitu. Atau nggak usah digambar juga nggak apa-apa. Jadi yang digambar cuma ini doang. Cuma ini aja. Ini juga boleh. Kasih. Terima kasih beginian ya. Tahu ini nyambungnya kemana. Oke, itu sih. Oke, buat nomor 1 kurang, intinya time scaling, shifting, dan lain sebagainya. Kita lanjut dulu ke berikutnya coba. Ini sebenarnya energi sama power signal nggak ada di soal UTS sih, cuma in case aja. Maksudnya nggak ada di soal UTS tahun lalu, cuma in case aja kita juga pelajarin lah. Karena kemarin sempat ditekanin juga, eee, ini juga penting. Misalkan, oh ya sama ini yang kelas Panovan ini sebenarnya dari PR. Eee, kita coba yang pertama dulu, XT itu sama dengan, pangkat T.
Nah, ini kan sebenarnya bisa kita pecah, kan UT itu tadi ketika T lebih dari 0 berarti kan dia 1, berarti T pangkat A kali T, terus dikaliin 1 atau nggak usah ditulis nggak apa-apa, ketika T lebih besar dari 0, terus, karena UT sama dengan 0 ketika T-nya negatif, berarti ini 0, ya kan? Atau kalau mau disketsain berarti kan ini, eh bentar, ya udah. Ini negatif deng harusnya, di soal, heeh. Ketika A-nya lebih besar dari dia kan gambarnya begini ya. Nah, ini. Nah, udah, gitu. Nah, gambarnya kan begitu. Bisa aja kita cari integralnya, ini tadi, kalau continuous. Berarti dikuadratin aja sih, karena ini kan real ya, sinyal dalam domain real, berarti min 2A T, begini, ini T. Sorry kalau ada salah di ya, gue ragu-ragu soalnya yang ini, bentar, sorry, izin lihat tugas. Mmm. Oh oh, gini. Ya udah aja, soal yang tadi. Kalau kita pangkat AT berarti kan tak hingga gini. Bener. Ini asumsinya kalau A lebih besar dari 0 ya. Berarti harusnya kalau kita, input ke sini, kan ini kita mutlakin aja, mutlak dari pangkat ini, dan dia kan selalu positif ya kalau di sini. Jadi bisa get rid lah dari sini, dari mutlaknya ini, dan jadi kuadrat gitu. Nah, tinggal dihitung deh. Terus berarti kan kalau kita hitung integralnya 1/2A, pangkat 2AT, terus ini, oh iya sorry, karena ini unit step dan dia mulainya karena ini kan 0 semuanya. Berarti ini kita batasnya bisa ganti sih, yang minta hingga ini jadi 0, gitu. Terus tinggal begini. Nah, pangkat tak hingga min pangkat 0. Nah, pangkat tak hingga itu kan tak hingga ya, jadi dia divergen jatuhnya. Nah, dia bukan sinyal energi. Nah, bukan sinyal energi karena tadi, karena kalau sinyal energi adalah tak hingga, berarti kita coba lagi buat power. Intinya tuh, kita bisa sebut sinyal ini sinyal energi ya, kalau yang kita dapat itu begini, energinya lebih dari 0, kurang dari tak hingga. Terus buat power-nya juga sama, buat power
begini juga, gitu. Kalau di luar dari bound itu, berarti itu bukan sinyal energi, bukan sinyal daya. Coba aja berarti kalau sinyal daya kan lim T, disertai enggak kan? Integral T/2 min T. Bentar, kayaknya kurang mesin. Langsung aja dari sini deh. Sebenarnya kan sinyal ini kan nggak punya periode ya. Karena dia nggak punya periode, kita jatuhnya tuh kayak cuma nge-average aja di ini, dari batas-batasnya dia. Kayak misalkan kan tadi energinya kita kan dari 0 sampai tak hingga. Karena dari 0 sampai tak hingga itu, ya kita pakainya, batas bawahnya juga 0, terus batas atasnya kita tetepin aja nggak apa-apa. Terus habis itu tinggal dihitung aja semuanya. Kayak seperti ini kan tadi kan udah nyampe sini kan kita. Nah, terus kita masukin aja, kita masukin, T T/2-nya itu ke T yang kecil, dan ini kenapa bisa hilang 2-nya, ya karena dia T/2. Terus, E pangkat 0 itu kan 1, makanya tinggal di sini tinggal 1/2A. Terus kita keluarin, 1/2A-nya, AT, dikali E pangkat AT, min 1/2AT. Ini udah gue pecah ya. Jadi sebenarnya dipecah, dan kita tahu kan sifat limit yang kalau misalkan kita punya suatu limit, misalkan X min Bx, limit itu linear ya, jadi dia bisa dipecah jadi begini. Nah, makanya bisa dipecah begini. Terus limit ini tuh tak hingga, karena ini mendekati tak hingga gitu. Terus buat yang ini dia 0 karena 1/, apa, tak hingga itu mendekati 0 lah. Kalau kita lihat di grafik 1/X, Y sama dengan 1/X, itu kan gini grafiknya, ya kan. Ini tuh dia nggak bakal menyentuh sumbu X, atau nggak bakal menyentuh Y sama dengan 0. Jadi dia cuma approaching 0 doang. Dan karena ini limit, ya kita anggapnya dia approaching 0 kan, karena ini limit menuju tak hingga gitu. Ini kalkulus aja sih. Terus makanya ini jawaban bisa tak hingga. Nah, karena dua-duanya itu tak hingga, mau energi mau hingga semua, berarti dia bukan sinyal energi maupun sinyal daya gitu. Nah, kalau misalkan kita hasilnya finite, maksudnya suatu nilai yang nggak tak hingga lah, mau 1.000.000, mau 1.000, mau 3, mau 4, itu kita bisa anggap itu sinyal energi atau sinyal daya, tergantung dari, kalau misalkan energinya yang finite berarti kalau dia dayanya yang finite, dia sinyal daya gitu. Oke, lanjut aja yang ini sinyal kompleks ya. Jadi kalau sinyal kompleks, kita kan ini nih pakainya yang kalau sinyal kompleks berarti, bentar,
Nah, sorry. Kalau sinyal kompleks, berarti kita cari cari magnitude dikuadratinnya ya berarti kan X dikali konjugatnya. Atau kita bisa bilang ini 2E pangkat J 3N. Oh ya, dikali 2 pangkat min J 3N. Nah, jugit dari suatu bilangan kompleks yang bentuk pangkat, misalkan kita punya Z sama dengan R, E pangkat J, theta gitu. Nah, konjugatnya itu adalah R, E pangkat min J theta. Ini. Aduh, jelek. Sorry. Ini konjugatnya. Ini tinggal kan berarti ini hilang 4. Dah. Terus tinggal kita masukin deh ke rumusnya. Energinya adalah sigma dari mana? Oh, dari Tahingga, sorry. Tahingga N sama dengan min Tahingga. Terus ini kan Xn kuadratnya tadi 4. Ya udah, kita keluarin 4-nya 1. Nah, ini kita bisa pakai logika dimana kalau misalkan kita punya ya suatu deret, bukan, iya deret sih. Ini nilainya 1 semua. Ya, anggaplah ini ada. Nah, kita punya dari sini, dari 1, 2, 3, 4, sampai N. Itu kan kita bisa tahu jumlahnya tuh dari ini. Bentar. Ini pakai rumus deret yang kalau deret aritmatika kita bisa tahulah sumnya dari rumus yang ini. Kalau teman-teman ingat, bentar, aku kupasin nih. Rumus yang ini. Nah, suku pertamanya kan 1. Suku terakhirnya N. Terus ini jumlahnya semuanya ada N. N besar. Kan 1, 2, 3, N kan. Berarti dia ada N. Berarti dia totalnya itu adalah N per 2. Terus dikali 1 plus. Nah, terus buat dari negatif N plus. Oh iya, tapi karena ini tak hingga kan. Karena ini tak hingga, berarti kan N-nya tak hingga. Ya udah berarti ini tak hingga gitu. Nah, beda cerita kalau power. Kan tadi nih, limit N menuju tak hingga. 1 per 2N plus 1. Sigma dari N sama dengan min N ke N 4 lah langsung aja. Berarti kan 4-nya bisa kita keluarin. Ini 1. Nah, ini bakal beda cerita. Karena ini
Kita misalkan dari min n plus dan seterusnya. Sorry, ini min kan ya? Berarti kan min 3, min 2, min 1 sama dengan sampai min 1 lah maksudnya. Itu kan berarti kan kita dapat deret juga yang sama, bedanya ini negatif. Ya kan? Bener nggak? Sorry ya kalau gue bingung sendiri. Tapi intinya ini sama ini tuh sama. Cuma dia beda doang di apa ininya. Di kiri yang negatif itu maksudnya dia di kiri sumbu Y. Yang positif tuh dia di kanan sumbu X. Nah, kalau kita mau tahu totalnya, ya berarti kan tinggal ini ya. Ini kan ada berapa? Ini kan ada sorry. Ini kan dari 1 dari min 1, min 2, min 3, min 4 sampai bla 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 sampai min n. Itu kan berarti kan ya semuanya kan 1 juga nih nilainya. Ya sama dong, ini n juga. Tinggal ditambah 1 aja di sini. Ya kan? Berarti sum-nya adalah kalau kita lihat di sini, berarti sum-nya adalah 2n plus 1. Ini sum-nya adalah 2n plus 1. Kita bisa coret, power-nya itu 4. Nah, karena kita dapat ini berarti ini sinyal power. Kayak tuh. Banyak ya materinya memang. Oke. Lanjut aja dulu. Oke. Ini ada convolution dari suatu sinyal continue. Sebuah sistem LTI yang dideskripsikan oleh input YT diberikan sinyal masukan XT. Tentukan MT. Intinya adalah kita disuruh nyari MT di mana MT itu adalah konvolusi dari XT dengan YT minus A. A itu adalah digit terakhir. Gue anggap karena NPM gue 2 ya udah. A-nya 2 gitu. Berarti YT min 2 gitu. Nah, ini udah gue coba ngerjain sih. Dikit tapi nggak sampai selesai. XT itu kan kalau kita lihat dari sini, ini sebenarnya kalau pada masih bingung gimana cara gambarnya, kan UT plus 1 itu kan dia satunya ketika T plus 1 kurang dari 0. Sorry, lebih besar dari 0. Mau ditulis ulang berarti kan lebih besar sama dengan min 1 gitu kan. Ya min 1. Terus ini T-nya lebih kecil dari min 1. Benar 1 ini. Nah, terus UT min 1 itu 1 ketika T lebih besar dari 1, terus 0 ketika T kurang dari min 1. Nah, karena dia ya berarti ini juga negatif, min 1. Nah, karena begini kan berarti ini min 1, ini min 1, beginilah anggapannya. Nah, ini kalian jumlah, jadinya seperti ini.
di mana ini kan sama ya, ini 1, anggapan ini 1, ini 1. Nah, ini kan 1 di sini. OT sama dengan 1. Terus ini OT min 1 sama dengan min 1, gitu. Ini ketika T lebih besar ini ketika T lebih besar dari 1, OT plus 1 sama dengan 1, terus OT min 1 itu sama dengan 1. Berarti tinggal dijumlah aja. Kan mereka jadinya cancel kan, jadi 0 kan. 1 min 1 kan 0. Makanya kita bisa tulis ulang untuk grafik ini jadi begini, gitu. Hal yang sama sebenarnya juga berlaku buat GT sih. Di mana kan kita lihatnya dari kiri ya, biasanya dari kiri. Ini kan UT, kalau naik biasa nih, kamera aja, ini UT, ya kan? Kalau UT kan gini. Terus kita punya naikkan lagi di sini sejauh 1, ya kan? Nah, ini ditambah UT min 2. Kenapa? Karena waktu T lebih besar dari 2, UT itu kan 1. UT min 2 itu sama dengan 1 juga. Nah, mereka ditambahin jadinya 2. Terus pas udah nyampe sini, dia jatuh sejauh 2. Jadi dari 2 ke 0, ya kan? Di titik T sama dengan 4. Makanya ini min 2. Kenapa min 2? Kenapa min? Karena dia turun. Kalau dia naik sejauh 2, misalkan ini 4 ya, dia nanti plus 2, UT min 4 gitu. Intinya gitu sih. Nah, terus karena kita diminta konvolusiinnya sama YT min 2, berarti tinggal di-shift aja. Apa, tinggal dikurangin 2 aja semuanya. Ini T jadi T min 2, T min 2 jadi T min 4, T min 4 jadi min 6 gitu. Terus kita pakai konvolusi yang by definition aja. Kita nggak bisa pakai Fourier di sini karena karena ada yang ini. Kita nggak bisa pakai Fourier karena ada ini. Jadi ini yang buat convolution gitu. Oke, kita langsung. Nah, ini sebenarnya kan kalau by definition, misalkan kita punya T sama YT, ya sama HT lah misalkan. Kita kan definisinya kan begini, X tau, HT min tau, T tau. Nah, ini sebenarnya kita kan juga bisa X T min tau, H tau. Ini kan bisa. Nah, gue pakai yang yang satunya, yang bawah. Nah, ya nggak apa-apa sih, preferensi aja. Sebenarnya kalau kalian mau pakai yang atas juga boleh. Jadi nanti tuh X tau, ya kan? Terus T, T min tau min 2. Gini. Ini juga boleh, nggak apa-apa. Tapi gue pakai yang bawah. Oke. Nah, kan udah nih. Kita masukin. Kalau XT itu UT plus 1 min UT min 1, berarti kan kita tinggal ganti T-nya itu jadi T min tau kan. Makanya XT min tau itu sama dengan UT min tau plus 1. Ini kan UT plus 1. T-nya diganti jadi T min tau. Udah. Nih, begitu. T min tau min 1. Gitu.
Habis itu gantian yang tau min 2 nih. Ya tau min 2 berarti kan karena ini udah T min 2 terus jadi tau min 2 yang diganti T-nya doang. Jadinya U tau min 2 plus U tau min 4 min 2 U tau min 6. Terus ini kenapa panjang? Jadi ini ceritanya difaktorin satu-satu. Jadi ini dulu apa ini dikaliin sama ini. Jadinya ini. Terus ini juga dikali ini. Jadinya ini dikali ini jadinya ini dan seterusnya. Ini kali ini jadi ini. Gitu sampai habis. Nah, setelah itu kita definisiin aja by definition nih. Mulai aja deh yang pertama. Yang ini. Kan UT min tau plus 1 sama tau min 2. Nah, kita kan coba kita ulangi aja. Kan kalau by definition kan fungsi unit step itu bernilai 1 kalau inputnya itu lebih dari 0. T ini kan lebih dari 0, ya kan? Berarti kita bisa nge-apply ini kayak begini. Kita bisa tulis kayak gini kan. Sama yang satunya berarti tau lebih besar dari 2 gitu. Dari tau min 2 lebih besar dari 0. Udah, kita dapat 2 ini. Terus kita bisa definisiin. Dia 1 ketika ini kita bisa gabungin. Jadi 2 lebih kecil dari tau, lebih kecil dari T plus 1. Hal ini kan berlaku kalau T plus 1 kan ya otomatis kan harus lebih dari 2 gitu. Jadi otomatis ini berlakunya ketika T lebih besar dari 1. Gitu. Terus buat yang lain ya dia 0. Gitu aja. Nah, hal yang sama kita bakal lakuin ke ini, ke U T min tau plus 1, U tau min 4. Ya ini sebenarnya rada nguli sih pas ujian, tapi ya mau gimana. Udah. Sama. Ini sama berarti. Sama tau lebih kecil. Nah, kita bisa define lagi 1, 0. Dia 1 ketika 4 lebih kecil dari tau, lebih kecil dari T plus 1. Nah, ini berlaku ketika T-nya lebih gede dari 3. Gitu. Ini berarti lainnya. Terus begitu. Sampai yang terakhir. Nah, terus kalau udah ya misalkan udah tak hingga berarti kan kita bisa define di atas deh. Kita bisa define tak hingga. Sorry, nulis ulang. Nah, kita bisa define ini kan dia 0 di selain ini ya. Dia 0 selain ini. Berarti kita bisa nulis aja batasnya T plus 1, 2, ya kan? Karena ini udah hilang, karena ini udah jadi 1, berarti kita langsung aja T tau. Tapi sebelum itu, nggak usah nih. Tapi setelah itu malahan, setelah itu kita juga harus define. Ini kan berlakunya untuk T lebih besar dari 1. Otomatis kita juga perlu fungsi yang ada atau nggak 0 ketika T lebih besar dari 1 atau ini. Nah,
Sampai sini rada bingung nggak? Atau gimana? Bentar ya, bentar. Iya. Kita lakuin ini 6 kali ya berarti. Ini berarti integral OT min T plus 1 O tau min 4 D tau. Ini berarti T plus 1 4, ya kan? D tau dikali sama U T min 3 itu. Buat yang ini berarti kan apa? Bisa langsung ya. Bentar. Buat integral O T min tau plus 1 O tau min 6 itu berarti kan sama dengan batas atasnya sama T plus 1, batas bawahnya 6 D tau, terus dikali sama U T min 6 gitu. Nah, terus ini males lah. Nah, buat yang ini kita harus hitung balik lagi. Berarti ini kan T min tau min 1 lebih besar dari 0. Atau bisa juga gini. Terus ini tau lebih besar dari 2. Berarti kita bisa tulis aja ini jadi 1 sama 0 ketika apa? Ketika 2 lebih kecil dari tau lebih kecil dari T min 1. Ya, benar. Nah, ini bisa berlaku ketika T lebih kecil dari sorry, lebih besar nih. Lebih besar dari 3, ya kan? Ya, terus ini else. Kenapa lebih besar dari 3? Karena T min 1 itu lebih besar dari 2 ketika T lebih besar dari 3, gitu aja. Berarti kita bisa define integralnya, diulang. Ini berarti jadi batas atasnya itu T min 1, ini 2, terus D tau dikaliin sama U T min 3. Oke. Lagi buat ini. Ini berarti sama. Terus ini T lebih besar dari 4. Berarti kita bisa define integralnya. Jadi T min 1, 4 dt. D tau. Terus U, bentar. Ini kita nggak bisa langsung sih. Bentar. Ini kan 1 ketika 4 tau T min 1 else. Nah, T ini berarti kan harus lebih dari 5. Berarti ini UT min 5.
gitu. Lagi, sekali lagi ya. U, T, min 1, U, tau, min 6. T, min 1, tau, besar dari 1, 0. Jadi 6, tau, T min 1, T lebih besar dari 7. Ini yang lainnya. Jadi ini integralnya adalah UT min tau 1, tau min 6. Tau itu adalah T min 1, integral dari 6 T min 1 D tau, terus dikaliin sama UT min 7. Nah, udah beres kan semuanya. Tinggal kita ulang aja tulisannya. Berarti kan ini sama dengan ini berarti T min 1 min 2 ya, atau T min 1 UT min 1. Ini T plus 1 min 4 berarti kan T min 3. T min 3 UT min 3. Di sini T min 1 min 2. Berarti T min 3 UT min 3. Ini T min 5 UT min 5. Ini T min 7 UT min 7. Tinggal kita balikin lagi ke sini semula. Berarti kan MT, tadi kan MT ya, ini cari MT adalah UT min 1, sorry, T min 1, UT min 1, T min 3, UT min 3, ini bentar, plus ya, plus T min 3, UT min 3, terus min 2, ini ada min 2-nya, min 2, apa? Oh ini belum dihitung, sorry. Ini berarti kan T min 5 ya? Apa salah? Ini kan berarti kan 6 lebih kecil dari tau lebih kecil dari T plus 1. Berarti apa ini? Berarti lebih besar dari 5 ya? Oh iya, 5 benar. Sorry, ini berarti 5. Terus ini kan 1 min 6. Nah, ya nih. Berarti min 2 dikali dia. Min 2, T min 5, UT min 5. Terus min T min 3, UT min 3. Terus min T min 5, UT min 5. Sama satu lagi. Berarti kan plus 2.
T-7, UT min 7. Ya, begini sih berarti konvolusinya. Oh iya, paling ini sih, T UT itu berarti sama dengan rem T. Kenapa? Karena kalau UT sama dengan 1 sama 0 ketika lebih dari 0, ini T kurang dari 0, berarti kan TUT sama dengan T ketika T lebih dari 0, terus sama dengan 0 ketika T kurang dari 0. Nah, ini kan rem tadi. Nah, itu juga kalau di shift, misalkan dikaliin T-1, UT-1, dia kan sama dengan T-1 ketika T lebih besar dari 1, sini T kurang dari 1. Nah, ini sebenarnya kan juga ini kan rem T-1, gitu juga semuanya. Oke, gitu aja sih. Ini jawaban akhirnya ya, buat yang konvolusi itu. Nih, oke, lanjut dulu. Nah, ini juga soal Paris. Sebenarnya yang didik itu soal-soal Panovan ya, yang nomor 1, nomor 2, sama nomor 4 itu soal Panovan. Terus buat nomor 3 kalau nggak salah itu soalnya Pak Dadang. Terus ini soalnya Paris. Nah, ini kan disuruh, kita kan tahu dari soalnya ini berilah hubungannya YT sama XT. Nah, terus kita disuruh nyari frekuensi respons yang ini disuruhnya G omega ya, tapi ini sebenarnya sama aja kayak H omega. Kita disuruh nentuin frekuensi respons. Nah, frekuensi respons itu Hc omega gitu. Ini tulis ulang aja dulu soalnya ini. Terus kita transformasiin ke domain frekuensi. Nah, ini pakai tabel ya. Pakai tabel harusnya dikasih. Intinya buat sifat diferensial, misalkan kita punya D pangkat N, D pangkat N, DTN. Nah, ini kalau di-convert ke Fourier, ini berarti jadinya J omega pangkat N, terus dikali Y dalam bentuk domain frekuensi gitu. Makanya di sini bisa ini LC ya kan, LC dikali J omega kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena turunannya order 2, terus dikali Y J omega, terus RC dikali ini, dan seterusnya gitu. Terus yang X ini juga sama. Sorry, ini harusnya J omeganya ya. Sorry, ini salah. Ini berarti RC dikali J omega dikali X J omega. Berarti ini ada omeganya juga. Nah, udah. Terus J omega. Beres. Terus ini jawaban akhirnya buat yang A, kan disuruh nentuin frekuensi respons. Frekuensi respons itu ya si dia. Udah. Terus buat yang B, kita udah tahu nih R 910
L sama dengan 5, C sama dengan, ya anggaplah kita NPM ganjil ya. Berarti kita bisa masukin aja ke frekuensi responsnya. R dikali C itu berarti 10 kali setengah, 5 JW, J omega, sorry. LC itu berarti 2,5 J omega kuadrat. Plus RC-nya itu 5 J omega plus 1. Ya, berarti kita bisa cari dulu, kan kita ditanyain YT-nya ketika XT U min T. Nah, XT sama dengan U min T. Kita cari aja dulu X dalam domain frekuensi. Nah, X dalam domain frekuensi, kalau dari tabel, itu ini, didiktat ada tabelnya ya, sama sebenarnya cari di Google juga banyak tabelnya. Ini, sorry, bentar. Ini, ya, berarti, ya, dihapus dulu lah. Oke. Berarti kan kita bisa tulis aja nih. Nih, setelah itu kita pakai ini sifat kalau kita punya suatu sistem YT konvolusi dari XT sama YT itu kita bisa di domain frekuensi kita bisa kaliin aja biasa. Nggak usah pakai konvol. Ini kali biasa. Nah, langsung TP juga. Wah, gini. Ya, intinya tuh begini. Terus tinggal ya, tinggal di inverse. Oh my God, gimana nih? Ya, bentar. Hmm, wah, susah sih. Intinya ini di inverse aja. Ya, bukan aja sih ini. Min 5 per 2,5 J omega kuadrat plus 5 J omega plus 1. Kalau bentar, sorry dah, gue juga bingung kalau begini. Tapi eh yang ini, kalau yang ini gue nggak tahu ya. Kalau yang ini kita bisa pecah yang namanya partial fraction ya. Jadi caranya adalah kita pertama faktorkan dulu yang bawah.
Ini kita bisa faktorkan dengan cara kita keluarkan dulu 1/2 berapa ya berarti? 0,4 kalau nggak, iya nggak sih? 1/2,5 itu per 5 sama dengan 2/5 sama dengan 0,4. Oh iya bener. Oke, bener 0,4. Oke, berarti kan ini jadi 5 per apa langsung aja, 5/2,5 itu kan 2, ya langsung aja tulis 2, terus ini J omega kuadrat plus 2J omega plus 0,4. Nah, ini kita bisa cari J omeganya sama dengan, atau kita pakai pemisalan aja dulu, misalkan aja S lah, S kuadrat plus 2S plus 4 sama dengan 0. Kita kan nggak bisa faktorin biasa, jadi kita otomatis pakai rumus kecap yang itu min B, min 2 ya, plus minus akar B kuadrat itu berarti 2 kuadrat 4, terus min 4 AC, min 4 AC itu berarti 4 dikali 1 dikali 4, min 16/2. Nah, ini min 2 plus akar min 12/2, atau kita bisa tulis ulang juga, jadi, akar 12 itu 2/3. Jadi kan begini ya, ini J dikali akar 12 itu 2/3 gitu, per 2, atau juga bisa disederhanain lagi jadi begini. Nah, satu sistem persamaan C. Nah, ini kita bisa faktorin kayak begini. Dengan kita nyari X1, X2-nya ya pakai rumus kecap itu tadi. Ini nggak ada A-nya ya, ini ketika A sama dengan 1. Berarti kita bisa faktorin aja yang tadi. Kita misalin aja ini S sama dengan J omega ya tadi. Berarti kita bisa pecah, jadi J omega ini S1 sama dengan min 1 plus J akar 3, terus S2 sama dengan min 1 min J akar 3. Berarti bisa difaktorin jadi J omega minus min 1 plus J akar 3. Terus satunya J omega minus min 1 min J akar 3. Atau kalau mau dijadiin positif ya berarti 1 min J akar 3 J omega plus 1 plus J akar 3 gitu. Oke, terus berarti kan kita udah dapat 2 per J omega plus 2 J omega plus 4 sama dengan, nah ini kita bisa pecah. Ini partial fraction yang kemarin kalau di kelas 101 udah disinggung. Bukan disinggung sih, malah dibahas banget. Udah. Oke, ini A, ini B. Nah, atau kalau kita gabungin lagi kan berarti A J omega 1 plus J akar 3 ditambah B J omega plus 1 min J akar 3 per semua.
Nah, ini kita bisa kelompokin satu-satu berdasarkan variabelnya. Kita bisa dapat dua persamaan yang kita bisa cari buat A sama B, di mana kita kelompokin berdasarkan pangkat dari J omeganya. Ini misalkan ini kan J omega pangkat 1. J omega pangkat 1 dikali A sama J omega pangkat 1 dikali B. Berarti A plus B sama dengan 0. Karena di sini cuma 2, nggak ada J omeganya sama sekali. Terus satunya berarti kita A dikali 1 plus J akar 3 plus B dikali 1 min J akar 3. Ini sama dengan 2. Dah, ini sih. Berarti kita bisa ini jadi min B, ya kan? A sama dengan min B. Terus kita substitusi min B sama dengan 1 plus J akar 3 plus B 1 min J akar 3 sama dengan 2. Min B min J akar 3 kali B plus B min J akar 3 kali B sama dengan 2. Berarti sisa min J 2 akar 3 B sama dengan 2. Alias B sama dengan min 2 per J 2 akar 3. Atau kita bisa tulis jadi 1 per J akar 3. Atau bisa tulis karena 1 per J itu adalah min J. 1 per J itu sama dengan min J. Ya, karena kalau kita pecah, kita kaliin J per J ya. Itu kan J per J kuadrat. Nah, J kuadrat itu kan min 1. Berarti kan min J. Gitu aja kan. Berarti ini jadi J 1 per akar 3 gitu. Udah, tinggal kita cari A-nya. Ya berarti min J 1 per akar 3 gitu. Udah deh, tinggal dimasukin ke sini. A-nya kan min J 1 per akar 3 kali 1 per J omega plus 1 min J akar 3. Terus terus ditambah sama 1 per J 1 per akar 3 nilai B-nya tadi dikali 1 per J omega plus 1 plus J akar 3. Udah deh, gini. Nah, terus ini kita bisa inverse aja. Ini gue masih mengabaikan yang ini ya. Ini gue mengabaikan, gue nggak tahu ini gimana caranya. eh kita cuma ngitung yang di dalam kotak ini aja. Jadinya kita bisa cari deh inverse-nya dari bentuk yang apa? Ini. Kita kalau punya suatu fungsi dalam domain frekuensi yang 1 per A J omega itu dia bisa dijadiin E pangkat min AT dikali UT. Ya, ini. Oh iya, dan A itu kalau real A itu harus lebih besar dari 0. Tapi kalau kompleks dia bisa di-apply. Tetap bisa di-apply. Udah tinggal dimasukin. Berarti kan min J 1 per akar 3 E pangkat min 1 min J akar 3 E, ya kan, karena A-nya 1 min J akar 3. Terus plus 1. Gimana sih ini? Kok bisa gini? Bentar.
Ini harusnya J 1 per akar 3 ya, sorry. Terus bisa dikali J kali 1 per akar 3 dikali E pangkat, berarti min 1 plus J akar 3 T. Terus semuanya ini jangan lupa dikali UT. Udah. Ya, jawabannya itu kalau buat yang itu ya. Tapi disclaimer aja gue nggak tahu. Seperti ini gue nggak tahu. Kalau ada yang bisa paling itu sih bisa kontak gue nanti. Gue juga penasaran. Paling itu aja sih yang bisa yang penting caranya gitu. Sama ya, sama lagi kalau misalkan diktat juga ada kesalahan, tolong ngomong ke gue aja nggak apa-apa. Mungkin ada yang ditanya nggak? Kayaknya udah beres sih kayaknya. Udah nggak ada tambahan lagi dari gue. Nanti ntar urat-uratannya di ini nggak di apa di share nggak? Oh iya, boleh bang. Apa? Nanti PC gue aja bang. Oh ya udah, oke. Thank you Nat ya. Oke. Ya udah kalau nggak ada yang ditanyain paling kalau bisa PC gue aja sama kalau mau minta filenya juga PC gue aja. Terus buat kalau mau lihat rekaman ulangnya bisa lihat di YouTube Mac Pro nanti ada bakal kita upload. Sama jangan lupa ini ya buat buat parameter. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan paling bisa cukup sampai di sini dulu. Thank you yang udah datang semuanya. Sorry kalau ada bingung sendiri juga kalau gue ngajarnya karena gue juga sebisanya. Oke, boleh live. Thank you semua. Thank you, Nat. Terima kasih.